Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nanking Ngokui harus berhadapan dengan pemuda gondrong yang tidak dikenalnya. Namun anehnya, pemuda itu selalu bisa menghindari setiap serangannya. Siapakah pemuda itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Jadi inilah manusia biang racun yang jadi musuh saudara angkatku, Ki Hok Bun, katanya dalam hati. Dan sekaligus yang selama ini diburunya pula. Sesaat, Wiro tertegak diam sambil garuk-garuk kepala. Kemudian dia berkata, mataku sangat buta, tidak melihat gunung Taisan di depan mata. Jika kau memang Nanking Ngokui, biarlah aku memberikan penghormatan dengan menyerahkan apel-apel ini padamu. Setelah berkata begitu, Wiro goyangkan keranjang apel yang dipegangnya. Dan 14 buah apel yang masih ada dalam keranjang itu laksana meteor melesat ke arah 14 bagian tubuh Nanking Ngokui. Menyaksikan ini, orang banyak yang mengintip dari tempat kelindungan merasa kagum. Pemuda ini rupanya memang berilmu tinggi, tapi menghadapi Nanking Ngokui sama saja mencari mati. Begitu mereka berpikir, Uceng sendiri tak kurang kagetnya. Melemparkan buah apel dalam keranjang tanpa menyentuh langsung buah-buahan itu sudah merupakan kepandaian tersendiri. Apalagi kalau buah-buahan tersebut dijadikan senjata yang ampuh. Hanya tokoh silat berkepandaian tinggi yang sanggup melakukan hal seperti itu. Menilik kepada tampangnya yang tolol dan sikapnya seperti orang miring otak, Nanking Ngokui sulit untuk mempercayai bahwa pemuda berambut gondrong itu telah melakukan kehebatan tersebut. Namun justru itulah kenyataan yang terjadi, dan jika dia tidak bertindak cepat, niscaya bakal cedera. Nanking Ngokui membentak garang. Sekali kebutkan ujung lengan jubah hitamnya sebelah kanan, 6 buah apel mental berhamburan. 6 lainnya dihajar dengan kebutan lengan jubah kiri, dan 2 sisanya dikelit dengan gerakan cepat. Seru Wiro yang melihat Uceng membuat gerakan menghantam dan mengelak itu. Wah, rupanya selain jadi iblis, nyatanya kau juga pandai menari. Sian benar, kau tidak segera kubunuh bangsat ini, bisa membuat darah muncrat dari benakku, kata Buceng dalam hati. Sementara itu, di hadapannya, Wiro kembali membuka mulut. Setahuku kalian berjumlah 5 orang, mana 4 iblis kejadian lainnya? Makan dulu gebukanku ini, baru nanti ku jawab, ujar Buceng, lalu melompat ke depan sambil dorongkan kedua tangannya yang dikepal ke arah dada Wiro Sableng. Inilah serangan tangan kosong yang mengandalkan tenaga dalam tinggi bernama Swan Hong Hiap In, atau angin berpusing mengejar awan. Belum lagi 2 kepalan itu mengenai sasarannya, angin pukulannya saja sudah membuat pakaian Wiro berkibar-kibar dan dadanya seperti ditekan. Melihat kehebatan serangan lawan, Wiro Sableng tak mau berlaku ayal, walau tampangnya masih tetap cengar-cengir. Cepat dia melompat ke samping
dan dari arah ini bermaksud lancarkan satu sodokan lutut ke pinggul lawan. Namun serangan angin berpusing mengejar awan mempunyai cahaya yang tidak terduga. Karena begitu dielakkan, tiba-tiba dengan kecepatan luar biasa membalik. Dan kini, bukan saja dua tinju yang bergerak menyerang, tetapi satu kaki ikut pula berkelebat ke bawah perut Wiro Sableng. Wiro Sableng keluarkan siulan nyaring. Tubuhnya mengapung sampai 2 tombak dan dari atas laksana elang menyambar anak ayam, dia menukik. 5 jari tangannya menyambar ke arah kepala Nangking Kweong yang berambut panjang aut-autan. Nangking Kweong geram sekali. Belum pernah serangannya yang begitu hebat dapat diruntuhkan lawan, malah kini mendapat serangan balasan. Buceng rendahkan kuda-kuda kedua kakinya. Tubuhnya kini merunduk dan serentak dengan itu tangan kirinya memukul ke atas. Sesaat kemudian, kedua orang itu sama-sama mengeluarkan seruan. Meskipun sudah merunduk, namun jari-jari tangan Wiro masih sempat menjambak putus segenggam rambut kepala Buceng hingga kulit kepalanya mengeluarkan darah. Sakitnya tentu saja bukan kepalang. Sebaliknya, Wiro pun kena dihantam oleh pukulan Hoan Tian Chiang atau pukulan membalik langit yang dilepaskan lawan. Tubuhnya tergetar dan dadanya berdenyut sakit. Cepat-cepat dia jungkir balik dan begitu berdiri di atas kedua kakinya, dia segera salurkan tenaga dalam ke bagian tubuh yang kena dihantam. Buceng merasakan dan melihat jelas pukulan saktinya tadi tepat mengenai dada lawan. Tapi Wiro masih tegak berdiri tanpa cedera, bahkan masih bisa cengar-cengir, membuat tokoh terlihai dari 5 iblis dari Nangking ini jadi melengak kaget, kalau tidak mau dikatakan dingin tengkuknya. Selama ia memiliki ilmu pukulan Hoan Tian Chiang itu, tak ada satu pun manusia yang bisa selamat, paling tidak muntah darah atau terluka di dalam. Sebenarnya ingin sekali Buceng mengetahui siapa adanya pemuda asing berambut gondrong bertampang tolol ini. Namun untuk bertanya, dia merasa jatuh harga diri dan akan menunjukkan kekejutan belaka. Dalam hatinya, dia membatin, keparat ini memiliki kepandaian tinggi, berbahaya. Kalau tidak segera kuhabisi, bisa berabe buntut-buntutnya. Maka tanpa menunggu lebih lama, Nangking Kweong langsung menyerang. Dia kerahkan seluruh kepandaiannya, gunakan ginkang dan iwekang yang tinggi dan setiap pukulan atau tendangan yang dilancarkan. Tubuhnya lenyap, yang kelihatan hanya bayangan jubah hitamnya berkelebat kian kemari. Demikian hebatnya serbuan Nangking Kweong hingga Wiro merasa seolah-olah ada setengah lusin musuh yang menggempurnya saat itu. Tubuhnya disambar angin serangan dari berbagai penjuru. Dan sesaat kemudian, satu pukulan menyerempet bahunya hingga pendekar ini melintir. Nangking Kweong yang melihat lawan kehilangan keseimbangan, kirim tendangan ganas dari samping kiri ke arah perut. Namun saat itu, Wiro sudah dapat menguasai diri. Murid Sinto gendeng ini membentak nyaring. Saat itu pula, tubuhnya lenyap dari pemandangan. Dan yang ada kini hanya bayangan putih menyambar kian kemari. Kini Nangking Kweong yang ganti kebingungan. Sekilas dilihatnya sosok tubuh Wiro seperti ada di sebelah kanan. Diserangnya ke jurusan itu, namun tahu-tahu dia sendiri mendapat serbuan dari sebelah kiri. Setelah menggempur 15 jurus tanpa hasil, Nangking Kweong mulai gelisah. Jubah hitamnya telah basah oleh keringat, dan ini membuat pakaian itu menebar bau yang semakin menjadi-jadi. Seumur hidupnya, dia tak pernah kucurkan begitu banyak keringat untuk perkelahian yang masih di bawah 20 jurus. Tiba-tiba, Nangking Kweong mengeluh dan pegangin dadanya yang kena disodok sikut lawan. Belum lagi hilang rasa sakitnya, dia harus pula menerima jambakan pada rambutnya.
Demikian hebatnya, hingga pada bekas rambut yang tercerabut itu, kelihatan kepalanya seperti botak dan mengucurkan darah. Nanking Kueong meraung kesakitan. Setan alas, aku bersumpah untuk membunuhmu saat ini juga, teriak Wucheng dalam sakit dan amarahnya. Dan satu sinar biru berkiblat menyambar ke arah Wiro Sableng. Melihat angkernya sinar dan derasnya angin yang menyambar, Wiro tak berani bertindak gegabah. Dia melompat mundur. Memandang ke depan, dilihatnya lawan memegang sebuah tasbih yang memancarkan sinar biru. Senjata ini adalah senjata mustika hasil rampasan pada masa perang dulu. Wiro yang bisa menduga hal ini berseru mengejek. Seorang iblis kok bersenjata tasbih? Sungguh lucu dan tak pantas loh. Kau curi dari mana tasbih itu? Rahang Wucheng menggembung. Bagaimana keparat asing ini tahu kalau tasbih ini adalah senjata curian? Katanya dalam hati. Tanpa banyak bicara, melayani kata-kata Wiro tadi, dia langsung menyerbu dengan menyobatkan tasbih. Berhasilkah Wucheng mengalahkan Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 dengan mustika tasbih curian? Untuk pastinya, dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca online atau offline Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.